poin yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim ketika ditanya apa yang menyebabkan dia diangkat jadi kekasih Allah, beliau menegaskan, wa mahtamamtu bima takkafalallahu li. Aku tidak pernah risau dengan apa yang sudah dijamin Allah untuk aku. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak pernah risau, Pak. Tidak pernah galau dengan apa yang sudah dijamin Allah. Misalkan Allah menjamin tentang rizki manusia, Nabi Ibrahim tidak pernah risau dengan rizki. Allah menjamin tentang hidup mati kita di tangan Allah, Nabi Ibrahim tidak pernah risau dengan itu. Setiap masalah pasti ada jalan keluar, Nabi Ibrahim tidak pernah risau dengan itu. Setiap manusia diuji berdasarkan kemampuan, Nabi Ibrahim tidak pernah risau dengan itu. Jadi dengan apa yang sudah dijamin Allah, Nabi Ibrahim tidak pernah risau, tidak pernah galau. Kita kan sebaliknya, yang sudah dijamin Allah kita risaukan, yang belum dijamin Allah kita kadang-kadang tenang gitu. Misalkan tentang rizki kan dijamin Allah, wa ma min dabah fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak satupun makhluk melata di muka bumi melainkan pasti dijamin Allah rizkinya. Tapi tidak sedikit manusia yang risau dan galau gara-gara rizki. Tetapi ada yang belum dijamin Allah. Apa yang belum dijamin Allah? Kita apakah mati dalam kondisi husnul khotimah atau kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, itu belum dijamin Allah. Apakah kita mati dalam keadaan sedang taat kepada Allah atau justru kita mati dalam keadaan sedang lalai kepada Allah, itu belum dijamin Allah. Pertanyaannya, apakah kita pernah risau dengan kematian yang belum dijamin Allah itu? Kita nggak tahu apakah kita selamat ketika lewat sirat atau termasuk orang yang tidak selamat, itu belum dijamin Allah. Apakah kita pernah merisaukan itu? Makanya kata Utsman bin Affan, ketakutan seorang mukmin itu tidak boleh keluar dari 6 ketakutan. Kan begitu kata Utsman. Innal mu'min fi sittatil anwa minal khauf. Orang mukmin, kata Utsman bin Affan, berada dalam 6 ketakutan. Yang hal ini disebut dengan ketakutan yang syar'iyah, yang berpahala. 1, takut kalau ternyata Allah cabut iman dalam hati kita. 2, takut kalau malaikat pencatat amal kita mencatat keburukan kita kemudian disebarkan nanti pada hari kiamat. 3, takut kalau setan merusak amalan dan ibadah-ibadah kita. 4, takut kalau keluarga kita menyebabkan kita lalai dari Allah. Kan begitu. 5, takut kalau kita dicabut nyawa oleh malaikat maut dalam kondisi kita sedang lalai jauh dari Allah. 6, takut kita kepada siapa? Takut kita kepada dunia, yang apabila dunia itu mengelabui kita, menipu kita, melalaikan kita dari zikir kepada Allah. Ini ketakutan seorang mukmin, kata Utsman bin Affan. Innal mu'min fi sittatil anwa minal khauf. Ketakutan orang mukmin itu harus ketakutan pada yang ini. Selain daripada yang ini, orang mukmin tidak perlu takut sebetulnya. Jadi ketakutan yang disyariatkan dan dibolehkan, ketakutan di sini. Makanya saya dulu pernah menjelaskan, takut itu ada 3. Ada takut tabiiyah, naluriah. Ada takut syaitaniyah karena faktor setan. Ada takut syariah, takut yang dibenarkan oleh syariat. Takut naluriah, takut binatang buas, itu naluri. Tidak ada kaitan antara takut binatang dengan masalah iman. Jadi jangan mentang-mentang bapak sudah hebat imannya, sudah keren takwanya, ditarbiyah Ramadan 30 hari misalnya, ke taman safari naik sepeda ontel gitu. Ya dimakan sama singa nantinya gitu. Pas ditanya sama satpamnya, kenapa bapak naik ontel? Saya sudah orang takwa, tidak ada yang kutakuti kecuali Allah. Mana singanya belum dikasih makan, lapar semua, ini makan kita. Nggak ada hubungannya kayak begitu. Itu naluriah. Ada takut syaitaniyah, memang berdasarkan setan. Takut tidak mau sedekah, takut apa? Takut miskin. Karena setan itu kerjaannya nakut-nakutin kita dengan kepakiran, dengan kemiskinan, sehingga kita jadi pelit, koret, mergese.
Ada takut yang berbentuk syariah yang dijelaskan oleh Utsman tadi. Nah, pertanyaannya, ketakutan kita selama ini lebih banyak yang mananya? Takut istri, saya nggak bisa mendeteksi ini apakah setonia, apakah naluriah, atau ini termasuk syariah. Ini kayaknya antara setonia dan naluriah kayaknya itu ya. Yang jelas bukan syariah, bukan kayaknya itu. Jadi hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi Ibrahim itu begitu. Wa mahtamamtu bima taqablahuli. Dia tidak pernah risau dengan apa yang sudah jadi jaminan Allah. Nah, seharusnya kita itu begitu. Yang dijamin Allah tidak dirisaukan, yang belum dijamin Allah justru itu yang kita risaukan. Itu yang kita risaukan. Dan yang paling hebat yang ketiga apa? Wa ma ta'asaitu wa ma taghadaitu illa ma'at thayyib. Aku tidak makan pagi dan makan sore kecuali selalu bersama dengan tamu. Makanya dalam Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, Nabi Ibrahim itu salah satu julukannya adalah Abu Thayyib. Dia adalah bapaknya para tamu. Bapaknya para tamu. Makanya pernah Nabi Ibrahim didatangin para malaikat ya. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu kalau itu malaikat. Ketika malaikat itu mau menginformasikan tentang Allah akan menghancurkan kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut. Kemudian Nabi Ibrahim pas kedatangan para tamu itu, malaikat itu yang tidak tahu dia adalah malaikat, dia langsung ke belakang. Ngapain Nabi Ibrahim ke belakang? Motong sapi, Pak. Ada tamu motong sapi, diurusin, disate, dimasak, disuguhkan ke tamu sapi. Kalau kita ada tamu boro-boro motong sapi, motong telur juga kagak kayaknya itu lah. Lagi makan pun diulap supaya nggak ketahuan lagi makan kayaknya gitu. Itu Nabi Ibrahim sampai begitu, Pak. Dermawannya sangat luar. Makanya beliau terkenal dengan dermawannya dasar. Makanya dalam masalah hibat dikatakan apa? Sampai Nabi Ibrahim pernah mau makan nggak ada tamu, dia berjalan sampai 1 mil mencari orang untuk senantiasa menemani mereka dalam makannya, menemani Nabi Ibrahim dalam makannya. Terkenal dia dengan itu. Makanya kemudian ini sama Rasulullah ditegaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Masya Allah. Memuliakan tamu itu begitu. Jadi tamu itu datang, Pak, dengan kebaikannya, dan tamu itu pergi dari rumah kita dengan berbagai macam keburukan di rumah, keluar pergi seiring dengan perginya tamu itu. Baik tamu itu. Ali bin Abi Thalib pernah menangis dia, sedih banget. Sahabat kan bingung, manusia sekali beralih panglima perang kok nangis gitu. Pas ditanya, kenapa wahai Ali engkau menangis? Apa jawaban Ali? 3 hari tidak ada tamu datang ke rumahku, aku khawatir Allah sedang murka kepada aku. 3 hari nggak datang tamu. Kita nangis karena seringan tamu. Kenapa mah nangis? Tamu banyak banget, udah capek nyuci piring, capek gini gitu. Nangis kebanyakan tamu. Ini nangis gara-gara tidak ada tamu ke rumahnya. Luar biasa. Luar biasa dalam Islam tuh, sampai dijadikan indikator kebaikan, Pak, indikator keimanan. Barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka muliakan tamu-tamunya. Jadi wajar Nabi Ibrahim diangkat Allah menjadi kekasihnya, dan banyak-banyak lagi yang lainnya.